Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang getaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan konsep getaran, 2. Menjelaskan macam-macam besaran dan satuan dalam getaran atau menjelaskan parameter getaran, 3. Menghitung periode dan frekuensi getaran, dan 4. Menjelaskan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran. Baiklah, kita mulai mempelajari apa itu pengertian konsep getaran. Pernahkah kalian bermain ayunan? Bagaimanakah gerak kalian saat berayunan? Iya, betul sekali. Gerakannya bolak-balik, ke depan, ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi, dan seterusnya. Apakah gerakannya teratur? Iya, gerakannya teratur, yaitu dari depan ke belakang. Adakah titik yang selalu kalian lewati saat berayun? Ada, dan titik tersebut kita sebut dengan titik kesetimbangan. Jadi apa yang dimaksud dengan getaran? Iya, getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Apa sajakah contoh-contoh getaran itu? Ada beberapa contoh getaran, diantaranya yaitu 1. Getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, ada getaran pada penggaris plastik. Yang ketiga, ini adalah getaran pada garpu tala. Yang keempat, getaran pada pegas. Dan yang kelima, getaran pada dawai gitar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh getaran yang lain, bisa kalian cari sendiri. Kita pelajari getaran yang terdapat pada bandul sederhana. Perhatikan gambar ayunan bandul sederhana ini. Titik O, ini kita sebut dengan titik kesetimbangan. O sampai A atau O sampai B kita sebut dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Banyaknya getaran apabila bandul ini kita tarik ke titik A, kemudian kita lepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik. Nah, yang disebut dengan satu getaran itu dimulai dari A, O, B, O, kembali ke A. Ini satu getaran. Setengah getaran berarti dari A, O, B. Ini setengah getaran. Dan seperempat getaran itu berarti dari A sampai O. Sebaliknya, apabila kita menggetarkan bandul ini dimulai dari titik B atau bandul dalam keadaan setimbangan berada di tengah. Kalau mau bergerak, maka ini kita tarik dulu ke titik B, kemudian kita lepaskan. Nah, kan terjadi bolak-balik. Yang namanya satu getaran, kalau dari B, maka B, O, A, O, B. Setengah getaran berarti B, O, A. Dan seperempat getaran berarti B, O.
Bagaimana untuk getaran pada pegas? Perhatikan gambar A, gambar B, gambar C. Ini sebetulnya diumpamakan satu pegas. Pada saat posisi A, nah ini dalam titik kesetimbangan saat diam. Maka di sini P, nah ini P, ini disebut titik kesetimbangan. Apabila pegas ini kita getarkan, maka kita tarik dulu sampai ke titik Q. Baru dilepaskan, nanti akan bergerak naik turun. Nah, dari P ke Q atau jarak dari P sampai R ini kita sebut dengan amplitudo, simpangan terjauh. Lalu bagaimana yang disebut dengan satu getaran? Satu getaran apabila ini sudah kita tarik ke titik Q tadi, maka kita mulai dari Q. Q, P, R, P, Q. Ini kita sebut dengan satu getaran. Sedangkan setengah getaran itu dimulai dari Q, P, R. Kemudian kalau seperempat getaran, ini adalah Q sampai P. Bagaimana untuk getaran pada penggaris? Untuk penggaris ini kita letakkan di salah satu sisi meja. Kemudian di sini kita tekan. Selanjutnya ini kita getarkan. Nah, titik B ini adalah titik kesetimbangan. B sampai C atau B sampai A ini kita sebut dengan amplitudo. Apabila ini kita getarkan, misalnya penggaris ini kita tarik dulu sampai titik C, kemudian kita lepaskan, maka penggaris bergerak bolak-balik naik turun. Yang dimaksud dengan satu getaran itu dimulai dari C, B, A, B, C. Setengah getaran berarti C, B, A. Dan seperempat getaran berarti C, B. Bisa juga dimulai dari titik A. Jadi kita tarik ke titik A, kemudian kita lepaskan. Maka satu getaran adalah A, B, C, B, A. Setengah getaran berarti A, B, C. Dan seperempat getaran berarti A, B. Parameter getaran. Ada 3 parameter getaran, yaitu 1. Amplitudo disimbolkan dengan A, ini adalah simpangan terjauh atau terbesar. Yang kedua adalah periode disimbolkan dengan T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode getaran, satuannya sekon. T kecil adalah waktu, satuannya second. Dan N sama dengan banyaknya getaran. Yang ketiga adalah frekuensi, disimbolkan dengan F kecil. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second. Rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi getaran, satuannya Hertz, disingkat Hz. Hz itu sama dengan sepersekon. N sama dengan banyaknya getaran, dan T sama dengan waktu, satuannya second. Hubungan periode dengan frekuensi. Hubungan periode dan frekuensi ini bisa dirumuskan T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T.
Faktor yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul sederhana ini adalah panjang tali. Ini adalah talinya. Nah, semakin panjang tali, maka semakin lama waktu getarannya. Karena lama, maka semakin besar periode getarannya. Namun, semakin kecil frekuensi getarannya. Sementara itu, massa bandul, kemudian amplitudo jarak simpangan terbesar, dan sudut simpangan ini tidak mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul sederhana. Yang mempengaruhi hanya satu, yaitu panjang tali. Baiklah, sekarang kita terapkan dalam soal. Perhatikan contoh soal ini. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan A. Frekuensi ayunan, B. Periode ayunan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Ditulis dulu apa saja yang diketahui. Diketahui N, banyaknya getaran, N sama dengan 60 kali. Kemudian T kecil, waktu itu 15 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah frekuensi ayunan atau F kecil. Dan B, periode ayunan atau T besar. Sehingga kita jawab menggunakan rumus F sama dengan N per T. Kita masukkan N-nya 60, T-nya 15, sehingga 60 per 15 sama dengan 4 Hz. Yang B, periode ayunan atau T besar sama dengan, karena sudah diketahui besarnya F, maka kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per 4 sekon atau 0,25 sekon. Atau bisa kalian menggunakan rumus yang awal, yaitu T sama dengan T kecil per N. T kecilnya berapa? T kecilnya 15, N 60. 15 per 60 sama dengan 1/4. Sama kan? Iya. Demikian materi tentang getaran. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Selanjutnya, mohon disimak video pembelajaran tentang gelombang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.